Juventus masih kalah mental. Juve mendapatkan tamparan keras dari Napoli usai diajar 1-5. Hasil ini menyodorkan Bianconeri realitas yang mereka hadapi sesungguhnya. Juve takluk 1-5 dalam lawatan ke markas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat kemarin dalam lanjutan Liga Italia. Juve tertinggal 2 gol lebih dulu akibat gol Victor Osimhen dan Kiva lalu membalas lewat Angel Di Maria sebelum babak pertama berakhir. Di paruh kedua pertandingan, Napoli yang bermain terengginas mencetak 3 gol tambahan lewat Amir Rahmani, Osimhen, dan juga Elmas. Hasil ini pun mengembalikan Juve ke bumi setelah rangkaian hasil positif sempat menerbangkan mereka kembali ke diskusi persaingan Scudetto. Sebelum kekalahan dari Napoli, La Spezia Signora merangkai 8 kemenangan beruntun dan tak sekalipun kebobolan. Lantas apakah Juve sudah kalah secara mental lebih dulu dari sang lawan yang merupakan kandidat kuat juara musim ini? Saya tak mau dengar itu lagi. Kami sudah membuktikan bahwa bukan itu persoalannya. Kami cuma membuat banyak kesalahan dan mulai besok harus menganalisis semuanya di level sepak bola. Kaki-kaki mereka bergerak lebih cepat dari kami, itu benar. Napoli tim yang sangat kuat kalau mereka mendapatkan celah-celah dan kami seharusnya bisa lebih pintar lagi untuk mengatasi situasi-situasi itu. Sau Danilo kepada Das dikutip Football Italia. Keengganan Danilo membawa isu mentalitas ke hasil semalam cukup berdasar. Sebelumnya mereka sudah mengalahkan tim-tim yang relatif kuat macam Inter Milan dan Lazio di dalam rangkaian 8 kemenangan beruntun dengan skor meyakinkan 2-0 dan 3-0. Itu pula yang sempat membawa mereka mulai jagokan lagi dalam persaingan gelar juara. Tetapi Danilo merasa obrolan soal juara terlalu dini, mengingat mereka masih punya problem-problem yang perlu diselesaikan. Problem itu tampak jelas di laga kontra Napoli semalam. Kami tak bisa. Pelajaran dari kemenangan telak Napoli atas Juventus. Tak sedikit yang mempertanyakan strategi yang diusung Allegri di laga ini. Ia memasang formasi 3-5-2 dengan memodifikasi posisi sejumlah pemain. Alessandro yang biasa bermain sebagai bek sayap kiri kini dimainkan sebagai salah satu bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang sejajar. Sementara itu Federico Chiesa yang notabene seorang penyerang sayap kini dimainkan sebagai bek sayap. Jelas saja dua sisi pertahanan Juve jadi bulan-bulanan oleh Napoli. Sebelum pertandingan ini, Juve sukses menyapu bersih kemenangan dalam 8 laga terakhir di Serie A. Mayoritas kemenangan itu diraih dengan skor tipis seperti 1-0. Namun ketika kini mengalami kekalahan, skornya sangat mentereng. Menarik ditunggu bagaimana respon yang ditunjukkan Juve di laga selanjutnya ketika mereka bertemu Monza di ajang Coppa Italia. Diberondong 5 gol oleh Napoli di Liga Italia menjadi kekalahan terburuk Juve dalam 30 tahun. Juve hancur lebur di kandang Napoli. Pasukan Allegri diajar anak asuh Luciano Spalletti 5 gol dalam partai Liga Italia. Pertandingan Napoli vs Juve di pekan ke-18 Liga Italia telah usai digelar pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari Napoli membuat Juve terperosok ke posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan 37 poin. Posisi Juve di tempat kedua dikudeta AC Milan dengan poin yang sama namun kebobolan lebih sedikit. Juve mengalami kekalahan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah dibantai Napoli di Liga Italia. Gawang Wojciech Szczesny diberondong oleh gol Victor Osimhen pada menit ke-14 dan 65, Vika pada menit ke-39, Amir Rahmani pada menit ke-55, dan juga Elmas pada menit ke-72. Adapun gol Angel Di Maria untuk Juve sebatas menipiskan skor 1-2 ketika turun minum sebelum dihujani tambahan 3 gol pasca jeda oleh tuan rumah. Akibat kekalahan menohok ini, lahirlah catatan buruk bagi Juve. Kalau ukurannya jumlah gol yang diderita di pentas kompetitif, ini merupakan kekalahan terbesar Juve dalam 30 tahun ke belakang. Terakhir kali mereka takluk dan kemasukan 5 gol adalah pada pekan ke-33 Liga Italia saat menghadapi Pescara. Uniknya gol pertama Pescara yang membobol gawang Angelo
dicetak oleh Massimiliano Allegri, pelatih Juventus sekarang. Allegri menyamakan kedudukan 1-1 melalui tendangan penalti setelah Juve unggul terlebih dahulu via gol jarak jauh Fabrizio Ravanelli. Tim Pescara 1992-1993 juga dihujani nama top lain, semodel ex-kapten timnas Brasil Dunga dan direktur AC Milan sekarang Frederic Massara.